Ini pasti udah pada tahu kan, kalau kita sebut kanguru, otak kita pasti langsung mikirin Australia. Tapi kenapa ya cuma di sana? Kenapa nggak ada di Afrika atau Amerika Selatan misalnya? Sama juga ceritanya sama beruang kutub. Mereka itu udah jadi ikon kutub utara yang super dingin, tapi kita nggak akan pernah nemuin mereka di Antartika. Ini bukan kebetulan loh. Ternyata ada semacam cetak biru, sebuah sistem pengorganisasian raksasa yang seolah-olah ngasih tahu di mana tiap spesies tumbuhan dan hewan seharusnya berada. Dan hari ini kita bakal bongkar peta rahasia itu. Perjalanan kita mulai dari dunia tumbuhan dulu ya, soalnya mereka ini adalah fondasi dari hampir semua ekosistem di darat. Nah, konsep kuncinya di sini adalah bioma. Gampangnya, anggap aja bioma itu kayak lingkungan raksasa, di mana masing-masing punya iklim, tumbuhan, dan hewan yang khas. Ini cara alam ngatur dirinya sendiri dalam skala yang super besar. Biar kebayang, yuk kita jalan-jalan virtual. Kita mulai dari Khatulistiwa yang hangat dan subur, terus kita gerak pelan-pelan ke utara menuju kutub yang beku. Siap? Ayo mulai. Pemberhentian pertama, hutan hujan tropis. Di sini nih, dekat Khatulistiwa, kondisinya panas dan lembab sepanjang tahun. Kanopi pohonnya itu rapat banget, sampai-sampai lantai hutannya jadi gelap. Ini menciptakan dunia yang unik dan kaya banget sama kehidupan. Kalau kita geser sedikit lebih jauh dari Khatulistiwa, kita bakal nemu hutan gugur. Ciri khasnya, jelas, 4 musimnya yang beda banget. Pohon-pohon di sini, kayak ek dan maple, punya cara adaptasi yang cerdas banget. Mereka sengaja gugurin daunnya pas musim gugur buat hemat energi selama musim dingin. Lanjut, kita ke padang rumput. Walaupun kelihatannya mirip-mirip, ini ada 2 jenis utama loh. Ada stepa. Ini hamparan rumput pendek tanpa pohon, biasanya ada di Asia Tengah. Terus ada sabana, yang mungkin lebih kita kenal dari film-film tentang Afrika, di mana rumputnya lebih tinggi dan ada pohon-pohon yang menyebar. Perjalanan kita makin ke utara lagi, dan kita sampai di taiga. Ini adalah sabuk hutan pinus dan cemara yang luasnya luar biasa. Pohon-pohon di sini tuh jagoan bertahan hidup. Mereka didesain khusus buat tahan sama musim dingin yang panjang dan brutal. Dan akhirnya kita tiba di tundra, di lingkaran Arktik. Saking dinginnya, pohon aja nggak bisa tumbuh di sini. Pemandangannya didominasi sama lumut, rumput-rumput pendek, dan semak kerdil. Ini adalah garis pertahanan terakhir kehidupan tanaman sebelum kita ketemu es abadi. Oke, dunia tumbuhan udah kita petakan. Sekarang, gimana dengan hewan? Ternyata mereka juga punya pola pembagian wilayahnya sendiri, yang gak kalah keren. Nah, orang di balik ide keren ini adalah seorang naturalis jenius bernama Alfred Russel Wallace. Dia sadar, sama kayak bioma tumbuhan, dunia hewan juga bisa dipetakan ke dalam wilayah-wilayah khusus yang dia sebut sebagai kawasan atau provinsi. Jadi, ada berapa sih provinsi hewan yang berhasil Wallace kepetakan di seluruh dunia? Dia menyimpulkan bahwa semua kehidupan hewan di darat bisa dikelompokkan ke dalam 6 kawasan utama. Jadi intinya, Wallace membagi semua hewan darat di dunia ini ke dalam 6 kawasan besar. Masing-masing kawasan ini punya kumpulan hewannya yang unik. Inilah yang jadi dasar ilmu zoogeografi modern. Dan ini dia, ke-6 kawasan itu, biar gampang lihatnya. Kita punya Nearktik di Amerika Utara dengan bisonnya. Terus ada Neotropik di Amerika Selatan, rumahnya para kukang. Pindah ke belahan dunia lain, ada kawasan Etiopian di Afrika dengan singanya yang gagah. Kelihatan kan, setiap wilayah punya bintang faunanya sendiri yang bakal kita jelajahi sekarang. Oke, sekarang yuk kita intip satu persatu, ada apa aja sih di tiap kawasan ini? Kita mulai dari paling utara. Ada kawasan Palearktik. Ini wilayahnya luas banget, mencakup Eropa, Asia Utara, sampai Afrika Utara. Disinilah rumahnya panda dan beruang kutub. Nah, tepat di seberangnya, di Amerika Utara, ada kawasan Nearktik, tanahnya para bison dan beruang grizzly yang perkasa. Sekarang, kita turun ke daerah tropis yang lebih hangat, di mana keanekaragaman hayatinya gila-gilaan. Ada kawasan neotropik di Amerika Selatan dan Tengah, isinya macem-macem banget, dari kukang yang santai sampai piranha. Dan tentu saja, ada kawasan Etiopian di Afrika, kerajaan para singa, jerapah, dan zebra yang legendaris. Tur kita berakhir di kawasan oriental di Asia Tenggara. Ini daerah kekuasaannya harimau, orang utan, dan gajah Asia.
Dan yang terakhir, yang unik banget, ada kawasan Australis. Di sini, di Australia dan sekitarnya, evolusi seolah-olah ngambil jalur yang beda, menciptakan dunia hewan berkantung alias marsupial, seperti kanguru dan koala. Oke, kita udah lihat peta kehidupan tumbuhan dan hewan ini. Keren kan? Tapi ini lebih dari sekedar fakta ilmiah yang menarik loh. Ada alasan yang sangat penting kenapa kita harus paham pola-pola ini, terutama sekarang. Ini nih yang paling penting buat diingat. Peta yang barusan kita jelajahi itu bukan buatan manusia. Peta ini adalah hasil dari jutaan tahun proses evolusi, pergeseran benua, dan adaptasi. Ini adalah sebuah mahakarya alam. Nah, masalahnya, tatanan yang butuh waktu begitu lama untuk terbentuk ini ternyata rapuh banget. Perubahan iklim, perusakan habitat, semua itu bisa menghapus batas-batas dan bahkan para penghuni di peta ini dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang perlu direnungkan. Saat kita terus mengubah planet ini, kita itu sebenarnya sedang mengacak-acak cetak biru kuno ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana peta itu digambar, tapi siapa atau apa yang bakal tersisa untuk menggambarnya kembali.